Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat, karunia dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita. Kita masih bisa menjalankan ibadah dan kita masih bisa mengadakan ta'lim seperti pada malam hari ini, sekalipun dalam suasana yang mati lampu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji hanya bagi Allah dalam setiap keadaan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita masih dalam babus sabar, bab tentang kesabaran. Di dalam bab kesabaran ini Imam An-Nawawi menyebutkan sejumlah ayat. Di pertemuan sebelumnya kita telah membacakan ayat firman Allah dalam surat Al-Baqarah 153, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat, sebab Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maka di dalam ayat yang mulia ini terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa beristi'anah kepadanya. Isti'anah artinya talabul aun, meminta pertolongan. Dan itu senantiasa kita panjatkan di dalam salat kita. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini menunjukkan bahwa kita senantiasa butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta tolong sama Allah. Di dalam aktivitas-aktivitas kita senantiasa membaca bismillah. Setiap mau melakukan suatu pekerjaan, bismillah. Kita sebut dan kita awali dengan nama Allah. Sebab disebutkan dalam sebuah hadis, kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perkara, setiap urusan yang penting, kalau tak dimulai dengan bismillah, maka perkaranya akan terputus. Dan pada kalimat bismillah itu terdapat permintaan pertolongan kepada Allah. Bismillah, huruf ba di situ kata para ulama lil isti'anah. Sehingga makna dari bismillah bukan sekedar dengan nama Allah, tetapi maknanya
saya meminta pertolongan dengan nama Allah. Itu kandungan yang terdapat pada bismillah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan dengan hal tersebut sempurna permohonan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah perintahkan ista'inu, mintalah pertolongan, bisabri wassalah, dengan dua perkara. Yang pertama dengan sabar, dan yang kedua dengan salat. Dua perkara ini akan memudahkan setiap urusan-urusan kita. Tidaklah kita ditimpa suatu masalah, tidaklah kita ditimpa, alhamdulillah, tidaklah kita ditimpa suatu problem yang terkadang mungkin menyulitkan kita, yang terkadang mungkin membuat kita susah. Namun tatkala kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan sabar dan dengan salat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Makanya gunakan dua perkara ini, sabar dan yang kedua adalah salat. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, wa'lam anna nasra ma'as sabar. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Wa inna nasra ma'as sabar wa inna ma'al usri yusra. Setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang bersabar, maka setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini yang pertama, salat. Apa ini yang pertama? Sabar. Yang kedua, kita minta pertolongan kepada Allah dengan salat. Kita minta pertolongan kepada Allah dengan salat. Kenapa salat? Sebab salat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Allah berfirman di dalam Quran, aqimis shalah, tegakkan salat, kata Allah, inna salata tanha, karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Makanya Nabi SAW itu disebutkan dalam sebuah hadis, annahu idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi kalau menimpa beliau suatu masalah, ada menimpa beliau suatu problema, hal-hal yang sulit yang beliau hadapi, maka beliau ringankan dengan salat. Beliau ringankan dengan salat. Ini petunjuk Nabi SAW ketika ada masalah kepada beliau. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ista'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kemudian Allah sebutkan buah dari kesabaran itu, innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ini ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Maknanya apa? Allah senantiasa perhatikan hamba itu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dan memperhatikan keadaan hambanya. Kemudian setelah itu Allah berikan pertolongan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan pembelaan, Allah berikan dukungan, sehingga tidaklah dia menghadapi apapun yang dia hadapi kecuali akan terasa mudah, sebab dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'iyatullah, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maknanya Allah tolong dia, Allah kuatkan dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan-urusannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sejauh mana kesabaran kita, maka sejauh itu pula kebersamaan Allah kepada kita. Semakin besar kesabaran kita kepada Allah, maka semakin besar pula kebersamaan Allah dengan kita. Kurang kesabaran kita, maka kurang pula kebersamaan Allah kepada kita. Maka kalau ingin Allah bersama kita, Allah ingin menolong kita, maka jadilah orang-orang yang bersabar. Ini ayat dalam surat Al-Baqarah 153. Kemudian surat yang terakhir yang beliau bawakan dalam bab ini, yaitu firman Allah di surat Muhammad ayat 31. Firman Allah di surat Muhammad ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh betul-betul kami akan berikan ujian kepada kalian sehingga kami dapat tahu siapa orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang-orang yang bersabar, dan kami ingin memberikan ujian terhadap perihal-perihal kalian. Surat Muhammad ayat 31. Ini ayat terakhir yang beliau bawakan di dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ayat walanabluwannakum. Ini mirip awalnya dengan surat yang juga pernah kita bacakan di surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' ila akhiril ayat. Nah, kalau ini di surat Muhammad 31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Nah, ini sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan walanabluwannakum, ada sumpah yang tersembunyi di situ. Nah, ini sebagai penekanan bahwa kalian wahai manusia sungguh betul-betul demi Allah kalian itu akan diuji sama Allah. Diuji dengan apa? Bil awamir wan nawahi. Diuji dengan perintah dan terkadang dengan larangan. Dari perintah dan larangan itu Allah tahu siapa yang betul-betul taat dan siapa yang bermaksiat. Dengan perintah itu Allah tahu siapa yang betul-betul taat dan siapa yang bermaksiat. Demikian pula larangan-larangan Allah uji manusia dengan itu. Allah tahu dengan itu siapa yang betul-betul taat dan siapa yang bermaksiat. Perhatikan ayat ini. Allah uji kalian sampai Allah tahu siapa orang yang berjihad, siapa orang yang bersabar. Perhatikan ayatnya, sampai Allah tahu. Nah, ini jangan sampai disalahpahami, berarti sebelumnya Allah tidak tahu. Oh tidak jamaah sekalian, ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah tahu sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, apa dan bagaimana kejadiannya, Allah sudah tahu duluan. Karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Jadi jangan sampai dikatakan Allah tidak tahu sebelum terjadi. Oh, ilmunya Allah sudah luas. Ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Terus mengapa ayat ini mengatakan sampai Allah tahu siapa orang yang berjihad, siapa orang yang bersabar? Ini seakan-akan mengisyaratkan Allah sebelumnya tidak tahu. Tetapi kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Sehingga ayat ini ditafsirkan para ulama
maknanya sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui duduk kejadiannya, yakni sampai dia terjadi. Yang mana kejadian itu sebelum dia terjadi manusia belum tahu. Ketika dia betul-betul terjadi, barulah manusia sudah tahu. Sementara Allah sudah tahu sebelum terjadinya. Nah, ini maknanya. Tapi ketika hal tersebut terjadi, betul-betul nyata dan terlihat, terbuktilah ilmunya Allah itu bagaimana. Kalau belum terjadi kan, orang kan masih prediksi, bahkan bisa jadi orang mengingkari. Coba kejadian tentang hari kiamat. Tidak semua orang beriman tentang kiamat. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Sekalipun Allah sudah kabarkan dalam Quran, sekalipun Rasulullah sudah kabarkan dalam hadisnya, tapi ada saja orang yang tak percaya. Kenapa? Belum terjadi. Jangankan hari kiamat, tentang nikmat dan azab kubur saja ada orang yang mengingkari. Kenapa? Belum terjadi pada dirinya. Nanti kalau sudah terjadi, baru dia betul-betul paham, baru dia betul-betul sadar, dan baru dia betul-betul tahu. Ini jamaah sekalian, Allah mengabarkan kan tentang adanya siksa kubur, nikmat kubur, demikian pula tentang prahara kiamat Allah kabarkan, Rasulullah kabarkan, dan belum terjadi. Ketika itu terjadi, barulah sempurna manusia tahu betapa hebatnya ilmunya Allah. Kalau belum terjadi, orang masih banyak mengingkari. Orang mungkin masih belum percaya. Sama jamaah sekalian, ketika datang ujian dan cobaan, Allah tahu kan siapa yang kuat menerima ujian itu, siapa yang tidak kuat. Allah tahu siapa yang bisa bertahan dengan ujian itu, siapa yang tak bisa bertahan. Allah tahu. Tetapi sebelum dia terjadi, manusia masih bisa prediksi-prediksi begini. Ketika dia betul-betul terjadi, barulah nampak ilmunya Allah Subhanahu wa taala betul-betul maha luas. Hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, dan sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang yang berjihad dan siapa orang-orang yang bersabar. Demikian pula kata ulama, sampai Allah bisa memberikan balasan kepada orang yang berjihad dan orang yang tak berjihad. Yang berjihad Allah berikan balasan dengan pahala serta keutamaan. Orang yang meninggalkan jihad, menelantarkan jihad, padahal jihad itu wajib baginya, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan dosa dan hukuman dari Allah. Sama halnya kesabaran. Ketika orang itu mampu bersabar sampai akhir hayatnya, Allah berikan balasan bagi orang yang bersabar, pahala, surga, keutamaan yang sangat luas. Sementara yang tak mampu bersabar, Allah berikan hukuman, Allah berikan siksaan sesuai dengan perbuatannya selagi di dunia. Sehingga ilmu di sini maknanya ilmu tentang jaza, balasan Allah bagi orang yang baik dan balasan Allah bagi orang yang buruk. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat ini bahwa Allah akan menguji kalian. Ujian agar semakin nampak orang yang jujur, orang yang dusta. Lihat dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman di dalam Quran, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja tatkala mereka mengucapkan amanna, kami sudah beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka setelahnya tidak dapat ujian, tidak dapat cobaan? Oh, tidak mungkin. Setelah kau beriman, ujian pasti datang. Setelah kau menyatakan keislaman, ujian pasti datang. Karena Allah Subhanahu wa taala pengen tahu sebatas mana imanmu itu, sebatas mana Islammu itu. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan dari sana
nampaklah orang yang paling kuat imannya dan orang-orang yang sedang imannya, atau bahkan yang pura-pura beriman, tak beriman sama sekali. Nampak dengan ujian dan cobaan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sehingga dengan ujian dan cobaan kami betul-betul tahu orang yang jujur dan kami betul-betul tahu orang yang dusta dalam beriman. Liyamizal khabitha minat thayyib, agar terbedakan mana yang betul-betul buruk dan mana yang betul-betul baik. Terbedakan dengan apa? Terbedakan dengan ujian dan cobaan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala berikan agar semakin nampak mana yang lulus ujian, mana yang tak lulus ujian itu. Agar kita tahu, Pak, kalau yang tak lulus ujian Allah, maka taulah dia bahwa dia memang tak layak untuk masuk surga Allah. Tempatnya memang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah ingin menyatakan begini. Nah, kamu kan sudah tahu bahwa kamu tak layak tinggal di surga. Layaknya itu kamu tinggal di neraka. Kenapa? Dengan ujianku yang sedikit saja kau tak tahan. Nah, sehingga jangan kau protes ketika nanti kau masuk neraka, mendiami neraka jahanam, kemudian kau protes setelah itu, mengapa saya masuk neraka, mengapa begini dan begitu. Kau sendiri yang tak tahan dengan ujian. Subhanallah. Kau sendiri yang tak sabar dengan ujian. Harusnya kau sabar, bukan kau menggerutu, bukan kau marah-marah, apalagi mengingkari dan tak ridho dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah sebutkan dua orang. Yang pertama, mereka yang berjihad. Berjihad itu apa? Jihad itu jangan selalu dipahami berperang melawan orang-orang kafir di medan perang. Bukan hanya itu maknanya. Jihad itu kata ulama ada namanya jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Nah, itu yang pertama dulu kita perangi itu. Hawa nafsu dulu. Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Kalau kau bisa tundukkan hawa nafsumu, kau mujahid juga. Kau dikatakan sebagai orang yang berjihad. Tapi kalau hawa nafsu saja kau tak bisa tundukkan, bagaimana kau mau melawan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam? Nah, makanya sebelum jihad melawan orang kafir, maka kita jihadun nafs dulu. Jihad melawan hawa nafsu. Sudah bisakah kita melawan hawa nafsu kita? Kemudian ada namanya jihadus syaiton. Jihad dalam memerangi syaiton. Karena syaitan itu musuh kita yang sangat nyata, musuh utama kita. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuh bebuyutan kamu. Kalau dengan setan, Pak, tidak ada kompromi kita. Kalau dengan setan Allah perintahkan istaidu billah minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau kita mungkin punya musuh dari kalangan manusia, kita masih bisa berdamai, Pak. Kita masih bisa ajak kompromi dia. Tapi kalau setan betul-betul tidak bisa kompromi dia. Karena cita-cita terbesarnya bagaimana bisa menyesatkan anak cucu Adam. Itu cita-citanya terbesar. Sehingga tidak ada perintah dalam Quran, kalau setan mengganggumu, ajak kompromi dia. Kalau setan mengganggumu, ajak damai dia. Bicara dulu sama dia. Siapa tahu dia mau ajak kompromi. Tidak ada, Pak. Tapi Allah perintahkan berlindung kepada Allah dari godaan setan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, orang yang berhasil menundukkan syaitan sehingga dia tidak mau ikut bujukan rayuan syaitan, maka dia dikatakan mujahid, orang yang berjihad, yang dia berjihad melawan syaitan. Nah, kalau dia sudah mampu menundukkan hawa nafsunya,
melawan bujuk rayu syaitan, barulah dia berjihad, jihad melawan musuh-musuh Islam dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelahnya baru Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kesabaran. Karena sekali lagi, kesabaran adalah kunci dari semua amal soleh. Orang juga tak mampu berjihad kalau dia tidak bisa bersabar. Semuanya dia mampu lakukan dengan dia bersabar, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan sabar di dalam menerima setiap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dengan ini selesai hadis atau ayat-ayat yang beliau bawakan di dalam bab ini. Kita bawakan satu hadis. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa an Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw alaik. Kullun nasi yaqdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Ini hadis pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab atau dalam bab sabar. Tentunya inti dari dibawakan hadis ini adalah penyebutan tentang kesabaran. Di mana di dalam hadis ini, hadisnya panjang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un. Salat itu cahaya, sedekah itu bukti yang nyata, sabar itu sinar yang sangat terang. Ini Nabi SAW menyebutkan 3 macam ini semuanya bercahaya. Salat, sedekah, dan sabar. Tapi cahayanya beda-beda. Perhatikan tentang salat. Nabi bersabda, as-salatu nurun. Salat itu cahaya, nur. Sementara untuk sabar juga cahaya. Kata Nabi, was-sabru diya. Sabar itu diya. Diya juga cahaya. Tapi beda cahaya dia dengan cahaya nur. Kalau nur, ya, itu identiknya dengan cahaya bulan. Kalau dia, itu identiknya dengan cahaya matahari. Makanya dalam Quran Allah berfirman di surat Yunus ayat yang kelima, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari dia. Matahari cahaya, ada cahayanya bersinar, wal qamara nura, bulan juga bercahaya. Sama-sama cahaya, tapi yang satunya nur, yang satunya dia. Apa bedanya? Kata ulama, kalau bulan dia bercahaya dan dia dibahasakan dengan nur. Kenapa? Sebab cahaya bulan itu cahaya yang sejuk, yang enak, tidak menyilaukan dan tidak panas. Ya kan? Lihat cahaya bulan, Pak. Tidak menyilaukan dia dan tidak menyengat, tidak membakar. Indah. Itulah sholat. Sementara sabar Nabi bahasakan dengan dia. Dia itu cahaya matahari. Kalau cahaya matahari bagaimana? Silau, menyengat, panas, ya. Itulah kesabaran. Lihat bagaimana perumpamaan yang dibuat oleh Nabi. Betul-betul sangat indah. Dan memang nampak dari kesabaran itu. Tidak sama dengan sholat. Sholat indah, cahaya indah dia, luar biasa. Tapi kesabaran berat. Bisa membakar dia. Membuat orang tak tahan.
Itulah kesabaran. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi solat itu cahaya. Cahaya apa? Cahaya dalam kehidupan seseorang. Hidup di dunia, hidup di alam kubur, dan hidup nanti ketika berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Solat akan memberi cahaya untuk dirinya. Makanya kalau kita menginginkan cahaya, kerjakan solat, laksanakan solat, betul-betul beribadah dengan ibadah solat. Kenapa Pak? Kalau kita di dunia mungkin kita masih bisa terang. Kalau mati lampu kita masih bisa hidupkan lampu-lampu cadangan. Tapi kalau di kubur, itu kata Nabi SAW, dulumat, kegelapan-kegelapan. Itu di kubur. Dan orang walaupun misalnya di kuburnya diberikan cahaya, dikasih lampu penerang, tetapi kalau orang yang dikubur ini orang yang dulunya banyak maksiat, sekalipun kuburmu diterangi dengan cahaya, dikasih lampu, ada lilinnya, tidak akan bisa memberikan cahaya di dalam kuburmu. Kenapa? Cahaya nanti yang diberikan di dalam kubur bukan cahaya yang ada di zaman sekarang, di dunia ini, tapi cahaya yang kita butuhkan di alam kubur, cahaya dari amalan soleh, terutama solat yang kita lakukan. Solat memberi cahaya di mana? Cahaya di kuburan. Artinya Pak, kalau kau tidak solat, maka dari mana kau bisa dapatkan cahaya di kuburan? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula solat akan memberi cahaya ketika di padang mahsyar. Ulama menyebutkan salah satu dari prahara-prahara hari kiamat yang akan dihadapi oleh manusia nanti ada namanya zulmah, kegelapan. Rasulullah pernah menyatakan, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, ittaqud zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan demi kegelapan pada hari kiamat. Terlebih di saat manusia melintasi as-sirat, jembatan atau titian yang dipampangkan oleh Allah di atas punggung neraka jahanam, yang mana Rasulullah SAW sebutkan sifatnya, ya, jembatan yang akan dilewati oleh manusia lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang, padanya ada duri yang menyambar-nyambar, kemudian di bawahnya neraka jahanam yang menyala-nyala, dan ketika itu gelap. Kira-kira bagaimana Pak kita melintasi waktu itu? Nah, orang yang beriman, yang beramal soleh, terutama yang rajin sholat, Allah berikan cahaya pada waktu itu. Allah berikan cahaya untuk dia, yang dengan cahaya tersebut ia pun bisa melintasi as-sirat. Tetapi cahayanya Pak disebutkan itu sesuai dengan amal-amal yang kau kerjakan ketika di dunia. Kata Nabi SAW, ada yang cahayanya sebesar gunung Tihamah, menyinari dirinya, khusus dirinya saja, sebesar gunung cahayanya. Ada yang cahayanya sebesar pohon, setinggi pohon, menyinari dirinya. Ada yang cahayanya kecil daripada itu, lebih rendah daripada itu. Bahkan kata Nabi, ada yang cahayanya cuman di ujung jari, cuman di ujung jempolnya saja. Yang mana cahaya tersebut dia pertahankan, setiap kali dia jalan dia khawatir itu mati, maka dia stop lagi. Dia jalan lagi, stop lagi. Kenapa? Cahayanya mau mati. Sebab kalau tak ada cahaya, manusia tidak akan mampu berjalan di hari kiamat Pak. Untuk memperbesar cahaya ini, maka jagalah sholat kita. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah pernah bersabda tentang sholat, bahwasanya anna man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga sholat, kanat lahu nuran wa najatan wa burhanan yaumal qiyamah. Orang yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, diselamatkan oleh Allah pada hari kiamat. Itu sebagai bukti yang nyata bagi keimanan dia. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerangi dia di dalam hidupnya, terlebih nanti di akhirat.
Wa man lam yuhafid 'alaiha, tapi barang siapa yang tak menjaga salat, lihat, orang yang tak menjaga salat, lam takun lahu nuran, dia tidak diberikan cahaya oleh Allah, wala burhanan, dia tidak mendapatkan burhan, wala najatan yaumal qiyamah, dan dia tidak akan diselamatkan pada hari kiamat. Wa husyira ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay bin khalaf, dan dia akan dikumpulkan bersama 4 tokoh pemimpin kekafiran. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Haman, yang ketiga Qarun, yang keempat Ubay bin Khalaf. Ini pentolannya, ya, kafir, orang-orang kafir, Pak. Ya, orang manusia-manusia yang paling besar pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, 4 orang ini. Dan memang sengaja Nabi contohkan 4 ini. Kenapa? 4 orang ini tak pernah mereka mengerjakan sholat. Masing-masing disibukkan dengan kesibukannya. Fir'aun tak sholat. Kenapa? Sibuk dengan kekuasaannya. Makanya pada hari ini, kalau ada orang yang tak sholat, sibuk dengan kekuasaannya, mirip dengan Fir'aun. Haman, kenapa tak sholat? Karena dia sibuk dengan jabatannya. Maka pada hari ini, kalau ada orang yang tak sholat karena sibuk dengan jabatannya, maka mirip dengan Haman. Kemudian Qarun tak sholat, kenapa? Sibuk dengan hartanya. Maka pada hari ini, kalau ada orang yang tak sholat, sibuk dengan hartanya, mirip dengan Qarun. Ubay bin Khalaf tak sholat, kenapa? Karena dia sibuk dengan perdagangannya. Maka pada hari ini, kalau ada orang yang tak sholat, yang tak mengerjakan sholat karena disibukkan dengan perdagangannya, mirip dengan Ubay bin Khalaf, yang dia meninggalkan sholat gara-gara sibuk dengan berdagang. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah ingatkan kita. Mau sampai kapan kita terus begini? Apa yang kiranya akan menerangi kubur kita nanti? Apa yang kiranya akan menerangi keadaan kita di hari kiamat kalau kita tidak sholat? Makanya Rasulullah sabdakan, as-sholatu nurun, sholat itu cahaya bagi kamu. Kau tak sholat, tak ada cahaya bagimu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW membandingkan dengan kesabaran. Sabar juga cahaya, tapi ingat, cahayanya beda dengan cahaya sholat. Karena cahayanya bersifatnya membakar. Karena tidak semua orang bisa sabar, Pak. Ya kan? Tidak semua orang bisa sabar. Apalagi kalau ada orang yang menyakitinya dan dia mampu membalas, maka cenderungnya orang pengen membalas. Nah, makanya berat memang sabar itu. Seperti cahaya matahari, orang tak tahan. Apalagi kalau sudah betul-betul membakar dia, menyengat betul. Nah, maka kita sebagian orang pun tak tahan dengan hal tersebut. Tetapi kita disuruh bersabar. Kita disuruh bersabar dengan keadaan-keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa ujian dan cobaan. Nah, orang yang mampu lulus dari kesabaran, orang yang mampu lolos sehingga dia hadapi dengan kesabaran, maka dialah orang yang paling mulia, orang yang dimuliakan oleh Allah. Cahayanya betul-betul terang menyinari kehidupannya, hidup di dunia, hidup di alam kubur, dan ketika hidup nanti di hari kiamat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir Nabi menyebutkan tentang sedekah. Yang Nabi sebutkan, as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Burhan itu artinya bukti yang sangat nyata. Kenapa sedekah disebut dengan burhan, bukti yang sangat nyata? Ulama mengatakan bukti yang sangat nyata akan kebenaran imannya kamu. Bukti yang sangat nyata akan kebenaran imannya kamu. Kenapa, Pak? Karena sodakoh itu diambil dari kata as-sodakoh, diambil dari kata sodakoh. Sodakoh diambil dari kata sodakoh. Sodakoh itu artinya jujur. Orang yang jujur imannya,
percaya dengan kehidupan setelah kematian, pasti akan berusaha menyelamatkan dirinya dari api neraka. Salah satu caranya dengan dia menyedekahkan, menginfakkan, mensedekahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dirinya. Karena memang harta itu pada hakikatnya dicintai oleh jiwa. Jiwa itu pelit untuk mengeluarkan sejumlah harta kita cuma-cuma. Orang itu biasanya tidak mau untuk mengeluarkan hartanya cuma-cuma. Ya, kalau dia mau keluarkan hartanya, dia mau dapatkan keuntungan yang lebih dari apa yang dia keluarkan. Tetapi ada orang yang luar biasa, karena keimanannya dia tidak mengharapkan balasan apa-apa. Dia hanya mengharapkan balasan di negeri akhirat, balasan dari Allah. Dia keluarkan uangnya cuma-cuma, hartanya cuma-cuma untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti yang sangat nyata akan kebenaran imannya dia. Makanya orang semakin kuat imannya, semakin banyak sedekahnya. Abu Bakar, Pak, orang yang paling hebat sedekahnya kan. Ketika di masa-masa Islam, Rasulullah mengumumkan supaya bersedekah. Umar ketika itu, Pak, Umar bin Khattab menyangka dia sudah banyak hartanya, saya akan kalahkan Abu Bakar pada hari ini. Dia mau bawa setengah hartanya. Akhirnya Umar datang, separuh hartanya dia sedekahkan untuk Islam. Ya Rasul, ini separuh harta saya tinggalkan separuhnya untuk keluargaku. Dalam hati Umar, saya sudah bisa kalahkan Abu Bakar. Tiba-tiba, Pak, datang Abu Bakar. Dia katakan, ya Rasul, ini hartaku semuanya kuberikan, tak ada yang kusisakan untuk keluargaku. Maka mendengarkan itu, melihat itu, sahabat Umar bin Khattab mengatakan, sampai kapanpun aku tak akan bisa kalah dengan orang ini, dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Orang ini karena saking kuatnya imannya, semua hartanya dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan bab kesabaran. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhir dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.